Apakah kemerdekaan Palestina tanda kiamat sudah dekat? Inilah penjelasan hadis dan realita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah saudaraku bertanya-tanya, apakah kemerdekaan Palestina adalah tanda kiamat semakin dekat? Saat dunia menyaksikan perjuangan dan harapan rakyat Palestina, banyak yang mencari jawaban di balik peristiwa besar ini. Mari kita gali bersama berdasarkan dalil dan fakta, bukan hanya asumsi atau gosip semata. Palestina bukan sekedar wilayah yang diperebutkan. Ini adalah tanah suci penuh sejarah, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan lokasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah yang pernah diinjak oleh para nabi dan menjadi pusat peristiwa besar di akhir zaman. Saat dunia menyaksikan bahwa kemerdekaan Palestina mungkin sudah diambang mata, sebagian orang bertanya, apakah ini pertanda bahwa kiamat semakin dekat? Apakah kemerdekaan tanah suci Al-Quds punya hubungan dengan akhir zaman menurut Islam? Palestina bukan sekedar konflik geopolitik, tanah yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhir zaman tanah ini akan kembali menjadi pusat peristiwa besar. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan ada banyak fitnah di Syam. Al-Quds atau Yerusalem akan menjadi medan perjuangan antara kebenaran dan kebatilan. Beliau bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu menampakkan kebenaran. Mereka tidak akan mampu dikalahkan oleh orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah. Ketika ditanya di mana mereka berada, beliau menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kemerdekaan Palestina adalah tanda langsung dari kiamat. Namun, kembalinya Al-Aqsa ke tangan umat Islam dan berkuasanya kembali orang-orang beriman di sana adalah bagian dari peristiwa pra-kiamat yang besar. Karena setelah itu, Dajjal akan keluar, Nabi Isa akan turun di Syam, dan Imam Mahdi akan memimpin. Semua pusatnya di wilayah Syam, termasuk Palestina. Apakah Palestina akan merdeka sebelum kiamat? Mungkin. Apakah setelah merdeka akan ada kedamaian panjang? Belum tentu. Yang jelas, kita sedang menyaksikan tanda-tanda zaman bergerak menuju puncaknya. Tugas kita bukan sekedar menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari kebaikan itu. Dengan doa, dengan amal, dengan mendidik diri dan keluarga. Karena tanda-tanda kiamat
bukan hanya peristiwa besar, tapi juga hati yang mati dan iman yang kering. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami hidup di zaman perubahan ini, tetapkanlah kami bersama kebenaran. Jadikanlah kami pembela Masjid Al-Aqsa, meski hanya dengan doa dan air mata. Merdekakan Palestina dan merdekakan hati kami dari kemunafikan. Sebelum langit benar-benar terbelah dan hari itu datang tanpa peringatan. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.